Tapi tadi saya lihat di kandang ternaknya Mas Udin ada mungkin satu player, yaitu satu jantan tapi dua betina. Itu sistem poligami ya? Ya, itu poligami. Dan itu sistem poligami itu sistemnya kayak gimana Mas Udin? Kalau poligami sendiri, Assalamualaikum sahabat kicau. Sahabat kicau, ADP sahabat kicau khususnya ini ya. Kita minta materi yuk, berbagi. Mungkin Mas Udin bisa berbagilah materi tentang peternakan murai batu, tangkaran murai batunya seperti apa gitu kan. Semoga di materi Mas Udin bisa nanti kita resap dan kita buat pemula, bisa mungkin patut dicontoh ya nanti kalau materi Mas Udin bagus ya. Mas Udin, iya. ini mau tanya Mas Udin, buat pemula yang ternak ya Mas Udin ya. Kalau untuk ternak murai batu itu Mas Udin, dari segi indukan kita carinya yang kriteria seperti apa Mas Udin? Ya, kalau indukan pejantannya kita harus jelas ya. Terus kalau buat saya itu ya dulu saya player dulu gitu. Kalau untuk indukan cewekan atau betina, kita cari-cari ke teman yang memang tangkarannya emang udah paling enggak kesebut ya, punya nama lah gitu ya. Kita harus cari-cari indukan dari teman ke teman yang udah jelas-jelas ada ya, punya terah lah Ya. indukan cewekannya gitu. Untuk usianya udah bisa diternak itu kisaran berapa, minimnya berapa bulan, atau kalau untuk semakin tua kan semakin bagus ya, minimnya aja berapa bulan tuh kalau untuk bisa diternak? Ya, kalau untuk indukan betina dari tangkaran ya, Ya. ini kalau kita bilang indukan tangkaran itu sebenarnya lepas trotol juga bisa. Lepas trotol. Ya, biasanya kalau saya itu antara 8 bulan, 9 bulan juga udah bisa. Cuman kita apa ya? Kita lihat-lihat dulu aja, lihat dulu karakter indukannya seperti apa, birahinya udah dapat apa belum. Kita tinggal ngukur-ngukur aja di situ. Minimal 8 bulan udah bisa kalau indukan tangkaran gitu, indukan ring. Iya, iya. Nah, Mas Udin, untuk jodohannya biasanya Mas Udin tuh sistem penjodohannya seperti apa Mas Udin? Kalau penjodohan ya, termasuk burung-burung lapangan itu mudah ya. Soalnya apa? Kalau kita sebut mudah itu kita bisa mengontrol birahinya. Sepertinya kayak kita biasa setting lapangan, kita burung jangkrik berapa. Iya. Mungkin untuk naikin birahi kita bisa lebih tambah, antara penjemuran, pudingnya bisa tambah untuk naikin birahi. Berarti gitu kan. intinya harus dinaikin dulu birahinya. Ya, antara birahi jantan sama betina kita sebenarnya harus nyamain dulu di Oh, situ. nyamain. Ya. Balancing. Jadi soalnya apa? Kebanyakan apa ya? Model penjodohan itu banyak yang gagal itu biasanya antara pejantan sama betina itu birahinya kurang kenal lah, kurang pokoknya nggak nyetel gitu kan. Kurang, kadang-kadang si jantan tinggi, si betinanya kurang gitu. Itu kebanyakan ya di apa ya, model. Berarti kita harus bener pinter-pinter nyari balance-nya pasnya gimana ya. Iya, untuk iya. birahinya ya. Jadi bukan sekedar kita menjodohkan, Heeh. misalnya dirapetin berapa minggu itu nggak ngejamin. Nggak ngejamin. Sebenarnya intinya kita harus bisa tahu karakter cewekannya itu birahinya seperti apa, Ya. jantannya seperti apa gitu. Kalau memang udah antara birahi dua-duanya pas akur, Iya. itu sebenarnya lebih mudah. Oh. Harusnya kita harus tahu di situ dulu, tahu birahinya. Nah, untuk biasanya tanda-tanda kalau misalkan itu kan sistem penjodohan ya. Ya. Kalau misalkan tanda-tanda ngejodoh lah intinya, dia mau itu biasa tandanya kayak gimana tuh? Mungkin dari segi perapetan dulu ya, atau di perendengan dulu ya. Berarti Ya. rendeng dalam arti kayak kandang Ya, kotak kayak gini. Rapat kandang dulu. Rapat kandang Ya, dulu. rapat kandang luar gitu. Kadang-kadang kalau cewek yang udah siap, apa yang udah mapan, itu biasanya dia kalau si jantan manggil apa bunyi itu dia nyaut gitu ya. Iya. Nyaut gitu. Apa pokoknya ada reaksi. Ada reaksi lah. Ada reaksi. Itu tanda-tandanya satu ciri-ciri betina siap gitu Iya. kan. Nah, gitu.
Nah setelah itu kalau misalkan sudah ngejodoh itu berarti tinggal langsung masukin aja nih ya ke tempat ternakan. Kalau Kandang saya ternak. sendiri nggak, ya kalau misalnya di luar kita rendengin selama 1 minggu gitu, di kandang luar 1 minggu, terus kita masukin ke kandang penangkaran gitu. Tapi nggak langsung kita lepas yang jantan. Oh, enggak. Ya biasanya kita betina yang lepasin dulu, jantannya masih tetap kita kayak kandang gini kan, bisa sambil kita pantau-pantau reaksinya kayak apa betinanya dia mau dekat apa enggak gitu kan. Kalau betinanya masih jauh, ya kita masih proses lagi. Butuh Proses proses. ya proses berarti untuk naikin birahinya sih betina dulu gitu. Tapi tadi saya lihat di kandang ternaknya Mas Udin ada mungkin satu player yaitu satu jantan tapi 2 betina, itu sistem poligami ya. Ya itu poligami. Dan itu sistem poligami itu sistemnya kayak gimana Mas Udin? Kalau poligami sendiri gimana ya? Untuk penjodohan poligami biasanya kalau saya yang udah itu antara cewek udah yang betina ya, yang betina kita udah kita kenalin dulu lebih awal gitu. Sebelum proses perapatan sama jantan itu antara betina saya kenalin, saya rapetin biar dia apal gitu kan. Cuman proses pemasukannya itu yang saya ini biasanya kalau yang satu udah produksi kedua kali baru saya masukin. Tapi tetap masih dalam kandang kotak, belum saya lepasin gitu kan. Misalnya indukan cewek yang satu lagi ngeram, ya baru kita masukin cewek yang satunya gitu. Dan untuk rawatannya poligami ya, kalau sistem poligami rawatannya seperti apa Mas Udin? Sebenarnya rawatan itu sama aja sih ya, kayak yang misalnya kita satu cewek satu cowok itu sama aja rawatan. Cuman untuk rawatan kandang mungkin yang saya ini sendiri kalau yang lain make apa ya makanan model bikinan gitu Ya. kalau saya harus pakai apa ya makanan alam lah. Oh, makanan alam. Ya. Oh, nah, berbicara tentang makanan yang tadi ya, Mas Udin. Dalam posisi ternak nanti kan di dalam ya. Kadang orang ada yang pakai IF-nya ada yang naik lebih tinggi dari standarnya gitu kan, ada yang pakai apa namanya cacing tanah gitu kan. Dan Mas Udin ini gimana untuk IF-nya tuh? Kalau cacing tanah itu kita ngukur ya, memang kalau ada bagusnya, ada minusnya kalau mau ke cacingnya. Ya. Jadi kalau untuk cacing kita tetap kita ukur-ukur gitu, nggak kayak yang lain misal model jangkrik apa ulat Hongkong kita memang udah standby di situ selalu ada gitu, nggak pernah kurang gitu. Oh, berarti harus standby terus Iya, tuh. iya. Soalnya apa? Kalau misalnya kita pakan itu, kita dalam burung masa-masa produksi gitu kan. Untuk perawatan harian kita telat 1 hari 2 hari itu efeknya ke belakang, ke depan gitu ya. Efeknya ke depan itu bulan 2 bulan ke depan di produksinya ada apa ya? Ada penurunan. Jadi nggak tahu itu jumlah telur, apa ketelatan produksi juga itu ada kalau sampai kita budingnya telat itu. Makanya kalau buat saya sendiri buding nggak pernah kurang. Berarti ngaruh besar ya untuk pudingnya ya. Iya. Kayak seperti cacing kayak gitu kan. Terutama jangkrik gitu kan, Jangkrik, ya. penunjang ya. Dan untuk perawatan kandangnya Mas Udin ini biasanya gimana untuk perawatan kandang ternak? Kalau perawatan itu nggak ada yang khusus ya untuk perawatan kandang, mungkin ya kita tinggal bersih aja kan ya. Ya dari segi airnya Ya mungkin. kalau air tetap kita kan ganti kan. Setiap hari Ya, itu? Setiap hari. Pokoknya kalau kita kelihatan air kotor ya tetap kita ganti. Gitu kan. Dan untuk hasil Mas Udin, hasil produksinya ternakan Mas Udin biasanya berapa dari hasil indukan ya? Misalkan dia udah netas nih ya, Mas Udin tuh ngambil udah dapat berapa hari tuh diangkat ke Mas Udin? Kalau buat saya sendiri biasanya saya antara 6 hari ya, 6 hari 5 hari udah saya ambil. Ya saya lolos sendiri gitu kan, untuk mempercepat produksi lagi. Nah untuk proses loloh ada khusus nggak apa dari pakannya, kayak semacam orang kan ada yang pakai bubur katanya ya kan, ada yang Mas Udin ini pakai pakannya apa untuk lolohannya? Kalau saya kan saya bikin pur sendiri ya, racikan sendiri, ada yang racikan sendiri. Cuman kadang-kadang kalau kita waktunya ya, kalau waktunya emang kita nggak ada,
Apalagi sekarang kan banyak makanan pabrik, buat lolohan kemasan banyak, jadi nggak bingung lah sekarang mah. Iya. Tadi saya lihat sih yang trotoar yang masih kecil ya, mungkin tadi bisa dibilang yang baru diangkat ya, yang masukin lolohin. Itu kan di kandang kotak kayak gitu kan, kandang harus sedia lampu juga Lampu, ya, ya, karena inkubator. buat penghangat tubuh dia ya. Ya. Sahabat kicau, barusan ada materi kan dari Mas Udin untuk seputar rawatan ternak burung murai seperti apa, dan untuk materi dari Mas Udin sih patut dicoba ya kalau yang buat pemula, bagi pemula mau bercoba berternak murai. Nah, untuk proses penjodohannya tadi itu ya Mas Udin ya, jangan langsung main masukin aja. Ya, harus ukur dulu. Ukur dulu. Kita harus tahu tuh birahinya si burung jantan sama betina itu harus balance ya. Ya, benar. Harus balance, itu pun sistem tempel dulu gitu kan. Nah, semoga di video kali ini bisa bermanfaat buat sahabat kicau ya. Saya Depi sahabat kicau, dan ini Mas Udin. ya brandingnya ringnya Rizky BF. Bye bye.